untuk Jumatan, adakah rawatib atau qabliyah zuhur? Saat khatib bicara, makmum telat, boleh salat tahiyatul masjid? Taib. Dalam konteks ini, Jumat, teman-teman sekalian, ada dua penilaian di kalangan para ulama. Dan ini sudah tuntas sebetulnya. Pembahasan ini sudah tuntas. Yang pertama, ada dipahami bahwa Jumat itu pengganti zuhur. Diselesai. Jadi ketika menunaikan Jumat, tidak ada zuhur. Paham ya? Nah, ketika pengganti daripada zuhur, maka hukum-hukum turunan zuhur itu kemudian dibedakan dengan hukum-hukum Jumat. Misal, zuhur 4 rakaat, Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur tidak ada kultum, tidak ada khutbah, maka Jumat ada khutbahnya. Zuhur punya qabliyah di sini, maka Jumat diikat dengan keadaan khutbahnya. Begitu khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah ada naik ke atas mimbar, maka semua jamaah diam. Maka bagian pertama ini, para ulama kemudian mengikat hukum, bagian pertama tidak dianjurkan atau tidak kemudian disebutkan jadi salat sunnah setelah azan berkumandang pada Jumat saat khatib naik ke atas mimbar dengan mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda sudah masuk di situ, kemudian Anda duduk, ya, misal dalam konteks setelah Anda tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, setelah itu khatib naik ke atas mimbar, alhamdulillah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian azan dikumandangkan. Azan ini pembuka Jumat, bukan pembuka salat qabliyah, karena telah diikat dengan ketentuan khutbah. Anda dengarkan, begitu khatib kemudian naik khutbah, maka Anda tidak salat kembali. Tugas Anda mendengarkan. Ansitu wasma'u. Ansitnya diam, tidak bergerak. Wasma'u fokus untuk mendengarkan. Jadi tidak ada gerakan-gerakan lain, termasuk gambaran-gambaran salat dan semacamnya. Karena itulah kemudian, sifat sunnah qabliyahnya, kemudian ini yang paling menarik, spesial untuk Jumat, dihadirkan dengan nama yang sangat indah, namanya salatul intidhar. Salat intidhar ini salat menunggu waktu pada masuk Jumatnya, menunggu khatib naik ke atas mimbar dan dilakukan tanpa batas. Kalau qabliyah zuhur 4 rakaat ini enggak ada batas. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai khatib naik ke atas mimbar. Di pendapat yang pertama mengatakan qabliyahnya dialihkan kepada intizar, salat menunggu khatib naik ke atas mimbar. Batasannya tidak ada batas, silakan, tidak ada masalah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, mau sampai 10, 12 dan seterusnya. Ketika imam naik, khatib naik ke atas mimbar, Anda berhenti salat, dengarkan. Adzan selesai, khatib langsung berkhutbah. Paham? Dan tidak ada salat di situ. Yang kedua kemudian menyampaikan, ya Jumat itu kan pengganti zuhur. Maka hukum zuhur yang fardunya berganti ke Jumat. Tapi karena waktunya bersamaan, hukum qabliyahnya tetap ada. Ini pendapat yang kedua. Tapi walaupun saya tidak mengingkari teman-teman yang ini, tapi saya cenderung kurang sepakat dengan yang kedua ini. Cenderung kurang sepakat. Ya? Di mana letak kurang sepakatnya? Karena memang kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, dalil-dalil yang menguatkan itu diam. Diam, menyimak. Kecuali kasus yang pernah muncul. Pada seorang bernama Sulaik, ya, Al-Ghatafani. Sulaik datang saat Nabi sedang berkhutbah. Saat sedang berkhutbah dia datang. Kemudian langsung duduk. Nabi mengeluarkan kalimat, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang kan kamu salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Posisinya datang dalam Nabi sedang berkhutbah. Maka secara tekstual, sebagian ulama mengatakan boleh ketika seorang datang, dia sedang khutbah, dia salat 2 rakaat, dan ini yang digunakan oleh sebagian teman-teman para ulama menyampaikan boleh 2 rakaat untuk mengambil sifat zuhurnya, mengambil qabliyahnya saat khatib sedang berkhutbah dengan mengambil keutamaan hadis yang tadi disampaikan. Tapi ulama Malikiyah kemudian merinci. Kata ulama Malikiyah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi bukan ingin menunjukkan keutamaan tahiyatul masjid, tapi ingin menunjukkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Ingin menunjuk ada orang baru datang ke sini, belum tahu hukum masjid. Tetap yang diutamakan itu duduk sebetulnya. Tapi karena ini orang baru, dia belum tahu hukum. Dan masyarakat diminta untuk mengenalinya. Karena orang Madinah tahu ketika masuk masjid, sholat, baru duduk. Orang ini orang asing. Nabi ingin menunjukkan pada khalayak, ini ada orang asing, tamu kita. Tolong nanti lihat siapa dia, kebutuhannya apa, bantu dia. Makanya tidak pernah orang ada datang ke masjid Nabi kecuali selesai urusannya. Dikenali siapa dia, datang dari mana, dibantu. Tidak punya makanan, pulang dapat makanan. Maaf kehausan, pulang dapat minuman, dan sebagainya. Di hadis yang pertama tadi, tentang datang saat Jumat, dinilai oleh ulama Malikiyah, ini bukan hadis menunjuk tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid punya hadis turunan yang lainnya. Ini hadis ingin menunjukkan pada kita untuk saling berbagi dan mengenali siapapun yang hadir di sekitaran kita. Itu poinnya. Dari dua ini, mana yang kemudian Anda ingin pilih silahkan. Kalau ingin ikut yang pertama, berarti Anda duduk. Saat khatib kemudian berkhutbah, Anda duduk, simak dan dengarkan dengan baik. Dan ini yang saya pilih. Tapi kalau Anda misalnya ingat pilihan yang kedua, maka saya pun tidak bisa memaksakan. Karena Anda punya landasan dalil yang disampaikan oleh pendekatan para ulama yang lainnya. Jelas sampai sini? Kalau Anda tanya pilihan saya, maka pilihan saya duduk, saya tidak tunaikan salat 2 rakaat.
Tapi saya duduk, saya dengarkan khutbah karena dalil-dalil lebih kuat menunjuk ke arah itu. Paham? Tayyib. Yang ketiga, ini yang jarang banyak diketahui. Azan 2 kali. Pada zamannya khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di saat itu terjadi perluasan, orang banyak masuk Islam. Kemudian setelah orang banyak masuk Islam, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Menyebar, belum ada speaker seperti sekarang. Begitu azan tidak terjangkau pada yang lain suaranya. Tahu-tahu ada yang datang ternyata sudah terlambat, padahal ingin cepat-cepat. Makanya Umar mengatakan, ini bagus sekali. Azan 2 kali. Azan pertama mengingatkan orang-orang, azan kedua menunjukkan waktu sholat telah tiba. Tapi banyak yang kadang-kadang, ini yang paling unik ya, banyak yang tidak memahami secara detil bahwa azan 2 kali ini, azan pertamanya tidak tepat dilakukan pada saat waktu sholat tiba. Misal, sekarang zuhur jam berapa? Baik. Kita ambil pertengahan 11.57 misal. Baik ya, misal 11.57. Misal itu bagus sekali ya. Setiap kajian saya harapkan matikan aja waktu salatnya ya. Supaya bisa kelihatan. Ya jangan kalah sama singa laut. Sini 11.57. Fokus. Adzannya 11.57. Zuhur masuk 11.57. Maka adzan yang pertama itu enggak pas 11.57. Adzannya 15 menit sebelumnya. 15 menit. Jadi kalau kita ambil misalnya kurangi 15 berapa? 11.42. Dia adzan. Adzan yang pertama ini bukan adzan tiba waktu sholat. Tapi adzan memberitahu bahwa waktu Jumat akan segera tiba. Cepat siap-siap. Cepat siap-siap. Sama persis dengan kejadian waktu subuh. Subuh belum kedengaran, ingin memberitahu kepada mereka siap-siap. Adzannya bukan saat waktu subuh tiba. Makanya saat Anda ke Madinah sekarang, subuh kan 2 kali kan? Awas, jangan terlampau soleh. Pada saat adzan yang pertama, jangan dulu salat subuh. Karena itu belum masuk waktu subuh. Ini sering kejadian. Begitu adzan, saya terlambat. Sholat dia di situ. Tiba-tiba adzan lagi. Loh kok adzan lagi? Karena yang pertama ternyata itu adzan mengingatkan Anda untuk siap-siap sholat subuh. Pada waktu yang keduanya itulah adzan subuh. Sama, Jumat juga demikian. Begitu adzan yang pertama, silahkan cek. Anda ke Mekah misalnya. Itu belum tiba waktu Jumatnya, waktu zuhurnya. Sudah adzan dia. Karena siap-siap mengingatkan yang tawaf siap-siap. Yang sa'i siap-siap. Khutbah akan segera dimulai. Masuk 11.57, naik khatib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Pas. Kalau ada orang sholat, antara jeda ini ke sini, itu sebetulnya bukan sholat qobliyah. Karena adzan untuk sholat belum dimulai. Sholat yang ditunaikan tetap sholat intidhar, menunggu khatib naik ke atas mimbarnya. Itu poinnya. Ya, paham ya? Di dulu adzan 2 kali itu, karena belum ada speaker. Ingatkan. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berdasar kepada illatnya, sebabnya. Kalau sebabnya hilang, itu boleh hilang perangkatnya. Misal, dulu adzan 2 kali nggak ada speaker, sekarang ada speaker. Begitu kedengaran misalnya, itu boleh. Anda sekali adzan pun cukup. Begitu masuk kepada waktu sholat, Allahu Akbar cukup. Kalau ingin jadikan 2 kali sebagai peringatan, ya tidak ada masalah. Silakan saja sepanjang bermanfaat bagi masyarakatnya. Paham ya? Taib. Jadi, kalau Anda tanya saya, dua-duanya ada landasan, tapi mana yang paling kuat? Kalau saya cenderung pribadi memilih untuk fokus mendengarkan khatib, tidak menunaikan qabliyah, dan qabliyahnya diawalkan kepada intidhar. Persoalannya kenapa seringkali ada yang terlambat datang sehingga intidhar tidak kebagian. Dan alasan yang kedua, semakin banyak orang datang terlambat, semakin mengganggu khatib untuk menunaikan khutbahnya. Begitu mau ditutup, datang lagi. Begitu mau ditutup, datang lagi. Masya Allah. Akhirnya karena sering mengakomodir orang datang, disitulah kemudian tidak sempurna keadaan khutbahnya. Allah Ta'ala alam bis-shawab.